Shalom sidang jemaat GSJA Jem Yun Long. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah minggu kita. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul 4 karakter Yonatan yang patut diikuti. Kita akan belajar dari Yonatan yang merupakan teman baik Raja Daud. 4 karakter yang dimiliki yang patut kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu saya ajak sidang jemaat GSJA Jem Yun Long untuk membuka firman Tuhan dari Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 3. Seperti biasa yang bisa membaca bersama saya sembari bangkit berdiri silahkan. Kalau tidak, baca sambil duduk atau bahkan dengarkan dengan baik. Atau nanti boleh review atau mengulang sendiri membaca ya saat ada waktu senggang. Samuel 18 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama 2-3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini. Hari ini kami akan belajar tentang Yonatan dan karakter yang dimilikinya Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami sehingga kami boleh fokus kepada firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Ya, sebagai tambahan juga nanti boleh dibaca sendiri 1 Samuel 18-20 ya. Ketiga pasal ini bercerita tentang Yonatan ya. Ya tentunya di dalam hubungannya juga persahabatan yang dimiliki dengan Raja Daud. Nah, 4 karakter Yonatan, yaitu teman dekat Daud yang patut kita ikuti, yaitu yang pertama, rendah hati. Katakan kanan kiri, rendah hati. Ya, 1 Samuel 18 ayat 4 berbunyi, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, ini saat dimana tadi kita baru dengar ayat 1-3-nya, Daud baru bertemu istilahnya dengan Yonatan ya, baru mengalahkan Goliat dan baru berbicara dengan Saul, dan setelah selesai berbicara dengan Saul, Daud dan Yonatan dikatakan firman Tuhan langsung jadi teman dekat ya, sehati ya, menjadi teman yang sangat dekat sekali. Dan Yonatan langsung meninggalkan jubahnya dan memakaikannya kepada Daud. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hati karena Yonatan ini adalah seorang pangeran ya, anak Raja Saul. Jadi kita tahu kalau yang namanya anak raja atau anak presiden ya, harusnya kalau dia mau mereka bisa nggak usah mencoba untuk merangkul atau mendekat dan lain sebagainya. Ya buktinya memang di dunia ini kita lihat anak raja, anak presiden, nggak semuanya rendah hati ya. Tentu ada memang, tapi nggak semuanya. Rata-rata angkuh dan lain sebagainya karena ayahnya punya posisi ya. Ya, anak jenderal aja berapa kali bikin kasus ya. Tetapi Yonatan ini seorang anak raja, ia merupakan pangeran, dia tidak memikirkan statusnya dan dia langsung saat itu juga menanggalkan jubahnya dan memakaikannya kepada Daud ya. Ini menunjukkan sebuah kerendahan hati, dan saya percaya Tuhan mau saya dan saudara juga memiliki kerendahan hati yang tidak memikirkan status kita ya, yang tulus ya, karena Yonatan sangat tulus ya. Saat bersamaan Saul juga dikatakan tadi dari ayat 1-3 dia langsung minta Daud untuk tinggal bersama dengan dia. Jadi Daud, kamu gak usah kembali lagi ke rumah ayahmu ya. Tapi kita lihat di akhir ceritanya nanti, kita semua tahu bahwa Saul akhirnya ternyata tidak tulus dan dia malah mau membunuh Daud pada saat Daud semakin terkenal ya, di kalangan orang-orang Israel karena kemenangan demi kemenangan yang dia lakukan ya untuk Raja Saul. Dan akhirnya Raja Saul jadi cemburu ya dan malah mau membunuh Daud ya. Dan itu menunjukkan bahwa mungkin awal-awalnya doang Raja Saul rendah hati dan merangkul Daud, tetapi tidak tulus. Sementara Yonatan rendah hati, memang dia memiliki hati yang rendah hati ya. Jadi Yonatan karena memang dia sungguh rendah hati. Nah, saudara, Efesus 4 ayat 2 berbunyi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan mau saya dan saudara untuk rendah hati.
Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau saya dan saudara rendah hati, maka Allah mengasihi saya dan saudara. Saudara, bahkan Yonatan pun dikasihi Tuhan. Walaupun pada akhirnya, kalau saudara baca, Yonatan mati ya di dalam sebuah perang ya. Tapi akhirnya karena dia rendah hati terhadap Daud, dan Daud pada akhirnya mengasihi Yonatan dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai dia mau untuk menerima anak Yonatan ya untuk tinggal bersama-sama dengan Daud di kerajaan ya, di istana ya, kerajaan saat Daud telah menjadi raja. Yakobus 4 ayat 10 berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bukan saja Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati, tetapi kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan kita. Apalagi kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi rendah hati bukan cuma dengan orang-orang sekeliling kita, rendah hati juga di hadapan Tuhan ya. Saat kita melayani Tuhan, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan ya. Yang kedua, saudara-saudara, karakter yang dimiliki oleh Yonatan yang patut kita pelajari adalah setia. Katakan setia. 1 Samuel 20 ayat 12-13 berbunyi, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka padamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Yonatan sangat setia kawan, saudara-saudara ya. Dia setia dengan persahabatannya dengan Daud sampai-sampai saudara dia mau mencoba untuk memperbaiki ya di awal-awalnya hubungan antara ayahnya dengan Daud. Padahal kalau biasanya kita pasti akan lebih memilih ayah kita atau keluarga kita ya. Tetapi di sini dia berusaha ya untuk berbicara kepada ayahnya ya. Kalau saudara baca sekali lagi tadi dari pasal 18 sampai 20, saudara akan melihat sebuah rangkaian cerita di mana Yonatan benar-benar berusaha ya, bukan cuma sekali tetapi beberapa kali untuk membuat ayahnya berpikir kembali. Masakan kamu mau membunuh orang yang telah membantu kita, yang menolong kita, kerajaan kita gitu ya. Jadi dia begitu setianya dengan Raja Daud sampai-sampai dia disuruh ayahnya untuk bunuh Daud, dia malah berusaha untuk memberikan masukan yang positif supaya Raja Saul mengurungkan niatnya untuk membunuh Daud ya. Dan sekali lagi saya katakan tadi, kalau saudara baca, nanti saudara baca sendiri, beberapa kali dia lakukan itu, sampai bahkan pada akhirnya kalau saudara baca ya di pasal yang ke-20 dikatakan di situ, sampai akhirnya dia ketahui sungguh-sungguh ayahnya kayaknya nggak bakal bisa baiklah dengan Daud dan pasti tetap mau bunuh Daud. Di situ dikatakan Yonatan langsung marah dan meninggalkan perjamuan makan saat itu. Saat dia sedang makan dengan ayahnya, dia langsung bangkit berdiri dan dia tinggalkan karena dia begitu marahnya dengan perlakuan yang Saul berikan kepada Daud ya. Segitu setia kawannya Yonatan terhadap Daud. Amsal 3 ayat 3-4 berbunyi, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Sungguh, kalau kita memiliki kesetiaan, ya Allah sangat menyukainya. Dan ini patut kita pelajari supaya saat kita setia dengan perkara kecil, maka perkara besar akan lebih mudah untuk saya dan saudara. Saat kita belajar dengan setia dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang bersuami istri setia tentu dengan pasangan suami istrinya, yang dengan anak-anaknya juga setia dengan anak saya, setia dengan ya, yang sahabat dengan sahabat ya. Di sini kita belajar setia dengan orang di sekeliling kita, maka saudara akan mempermudah saya dan saudara untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan mau saya dan saudara setia kepada Dia. Dan dikatakan Amsal 3-4 ini, bahwa saat kita setia pada Allah, maka kita akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin.
Poin yang ketiga, saudara-saudara, karakter ketiga yang dimiliki Yonatan yang patut saya dan saudara pelajari adalah berkorban. Dia memiliki karakter yang berkorban. 1 Samuel 20 ayat 4 berbunyi, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu aku akan melakukannya. Jadi Yonatan berjanji kepada Daud, apapun yang Daud mau, Yonatan akan lakukan, sekalipun harus berkorban. 1 Samuel 20 ayat 13 berbunyi, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka padamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan kau pergi, sehingga kau dapat berjalan dengan selamat. Ya, tadi sudah kita baca juga ini. Di sini mengingatkan kita bagaimana Yonatan berani bersumpah, ya, kalau saya tidak memberitahukan kepada kamu, kalau memang saya tahu bahwa ayah saya mau mencelakakan kamu dan saya nggak kasih tahu kamu, maka celakalah saya. Ya, dikatakan di sini biar Tuhan menghukum Yonatan. Jadi di sini Yonatan sungguh berani untuk berkorban, ya, karena kalau dia lupa lakah memberitahukan kepada Daud atau dengan sengaja karena dia lebih takut dengan ayahnya mungkin, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Dia tahu itu, tapi dia bersumpah di sini, mengerti benar bahwa kalau dia melanggar sumpah tersebut, maka dia yang jadi korban, ya. Tapi dia mau lakukan itu karena dia memiliki karakter berkorban. Dan di 1 Samuel 20 ayat 32-33 di sini dikatakan, tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Nah, ini yang tadi saya katakan sedang di dalam suatu perjamuan makan, ya. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Sampai Saul marah karena Yonatan kok begitu setianya dengan Daud, ya. Dan Saul mau membunuh Daud, malah Yonatan kok memberikan masukan-masukan yang positif tentang Daud, sehingga saudara, Saul melemparkan tombak kepada Yonatan hendak membunuh anaknya sendiri, ya. Dan di sini dikatakan Yonatan tahu bahwa ayahnya sudah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Nah, saudara, kita melihat di sini, tadi kan saya katakan Yonatan mau berkorban, bahkan kalau dia lalai, dia akan jadi korban amarah Tuhan. Nah, kalau yang baru kita baca ini adalah dia berani berkorban, menjadi korban daripada ayahnya sendiri. Jadi di sini maju kena, mundur kena, ya. Ya, ke depan kena Tuhan, ke belakang kena ayahnya. Ya, tetapi dia rela lakukan ini, ya, berkorban demi persahabatannya dengan Daud, saudara-saudara, ya. Dan ini adalah karakter yang begitu baik, ya, rela berkorban, ya. Lukas 9 ayat 24 berbunyi, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Ya, kalau kita memiliki karakter yang berkorban, percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan, ya, dengan berlipat ganda, ya, apa yang kita sudah korbankan, saudara-saudara. Kita mengorbankan nyawa kita, kita dikembalikan nyawa kita, Tuhan katakan. Amsal 3 ayat 9 berbunyi, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini bentuk lain daripada pengorbanan, yaitu dalam bentuk persembahan, ya. Tapi bukan cuma persembahan saja. Roma 6 ayat 13 berbunyi, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Ya, ini berkorban juga. Orang-orang yang lebih senang dengan gaya hidupnya, ya, gaya hidup duniawinya, ya. Tuhan mau kita untuk mengorbankan gaya hidup duniawi kita supaya kita bisa hidup dengan standar surgawi, saudara-saudara, ya. Jadi di sini dilanjutkan Roma 6 ayat 13, ya. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkan, ini pengorbanannya. Serahkan anggota tubuhmu, ya. Jadi korbankan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mengorbankan waktu kita untuk melayani Tuhan, mengorbankan mungkin harga diri kita, malu, dipermalukan orang karena kita mengikuti Yesus, ya, dijauhkan orang, ya, mungkin bahkan keluarga, sanak saudara, bahkan teman-teman menjauhkan saya dan menjauhi, ya, saya dan saudara oleh karena kita mengikuti Yesus. Ini adalah sebuah bentuk pengorbanan juga. Tetapi jangan takut, seperti firman tadi katakan, apa yang kita korbankan Tuhan akan mengembalikannya. Kita mengorbankan nyawa kita, maka Tuhan akan kembalikan nyawa kita, ya. Tuhan akan memberkati saya dan saudara karena Tuhan suka dengan karakter orang-orang yang berkorban, ya.
Lukas 9:23 berbunyi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ya, jadi Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang mau memikul salib, orang-orang yang mau berkorban, apalagi mau berkorban demi kemuliaan nama Tuhan ya. Dan saudara, di sini dikatakan bukan cuma sekali dua kali, tetapi setiap hari. Jadi setiap kali kita ada kesempatan untuk berkorban, mari saudara kita berkorban. Seperti Yonatan, nggak cuma sekali dua kali. Dia berkorban. Berapa kali ayahnya sudah berapa kali suruh dia untuk bunuh. Pertama dia suruh Yonatan bunuh Daud. Dia coba perbaiki ya image Daud tersebut ya. Lalu dia mulai tahu lagi ayahnya ternyata masih mau bunuh Daud, dia coba lagi perbaiki sampai berapa kali, tetap gagal juga saudara-saudara ya. Tetapi dia terus mau berkorban demi sahabatnya Daud tersebut ya. Yang terakhir saudara-saudara, katakan kanan kiri, yang terakhir ya. Karakter keempat yang dimiliki oleh Yonatan yang patut saya dan saudara pelajari dan miliki adalah yaitu tepat janji. Tepat janji ya. 1 Samuel 20 ayat 42 berbunyi, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Ini saat Yonatan telah mengetahui tadi ya, dia bangkit berdiri, dia tinggalkan ayahnya dengan amarah karena dia tahu, oh ayah saya benar-benar mau membunuh Daud. Ya akhirnya dia pergi ke Daud dan dia ingatkan ke Daud dan dia suruh Daud, cepat-cepat kamu pergi kabur ya. Jadi dia benar menepati janjinya. Pada saat saya tahu ayah saya benar-benar mau mencelakakan kamu, maka saya akan kasih tahu kamu supaya kamu bisa kabur. Dan dia tepati janjinya. Sekali lagi dengan tidak memikirkan bahwa dia ini seorang pangeran dan harusnya dia lebih setia kepada ayahnya. Tapi karena dia tahu ayahnya salah, ayahnya tidak benar ya. Orang yang justru membantu, orang yang diurapi Tuhan, jelas-jelas Allah ada di pihak Daud. Kok kamu malah mau mencelakakan ya? Karena dia tahu itu, maka dia memilih untuk lebih tepat janji, menepati janji yang dia berikan kepada Daud ya. Lalu dia katakan kepada Daud, pergi dengan selamat. Bukankah kita berdua, dikatakan di sini, telah bersumpah demi nama Tuhan. Jadi mereka telah bersumpah ya. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Ya. Jadi saudara, mereka telah bersumpah dan Daud baik Yonatan, keduanya ya menepati sumpahnya ini, yaitu Yonatan menepatinya dengan benar-benar membebaskan Daud ya, artinya memberikan jalan keluar bagi Daud untuk kabur. Dan pada akhirnya nanti seperti tadi saya sudah katakan, Yonatan sudah tewas dalam peperangan pun, dan pada saat Daud menjadi raja, dia juga tepati janjinya, dia pelihara keturunan Yonatan, anak Yonatan diajak untuk tinggal di istana saat Daud telah menjadi raja. Bilangan 30 ayat 2 berbunyi, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah pada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka jangan ia melanggar perkataannya itu. Harus ia berbuat tepat seperti yang diucapkan. Jadi kalau dijanji, tepati. Mazmur 89 ayat 34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Tuhan mau saat kita telah berjanji, maka kita harus setia kepada janji itu juga. Pengkhotbah 5 ayat 4-5 berbunyi, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepati nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Jadi kalau nggak bisa menepati janji, lebih baik jangan berjanji. Jangan memiliki kebiasaan untuk gampang sesumbar janji, tetapi ternyata nggak bisa menepatinya. Yakobus 5 ayat 12 berbunyi, yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi apapun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi jangan kebiasaan ngalor ngidul ya. Nggak ada ngomongan, ngasal janji aja ya. Jangan, karena pada akhirnya kita tidak bisa menepatinya dan Tuhan tidak suka ini. Mari kita menjadi orang-orang yang tepat janji ya. Dan sebagai penutup saya ingatkan sekali lagi, mari kita belajar dari karakter Yonatan ya. 4 karakter yang dimilikinya ini patut saya dan saudara miliki sebagai anak-anak Tuhan ya. Karena keempat karakter ini juga dimiliki oleh Tuhan saya dan saudara. Tuhan saya dan saudara sangat rendah hati. Bayangkan kita yang berdosa, tetapi Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Kita yang berdosa, lakukan kesalahan, Tuhan yang datang dan menjangkau saya dan saudara untuk memutihkan kembali kesalahan-kesalahan kita, menjadi hilang semua dari saya dan saudara.
Yang kedua, setia ya. Allah tetap setia kepada saya dan saudara. Walaupun seringkali kita kedapatan tidak setia kepada Dia. Dan Allah, saya dan saudara mau berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara. Yesus mau berkorban di kayu salib bagi saya dan saudara-saudara. Dan yang keempat, saudara-saudara, tepat janji ya. Jadi Allah saya dan saudara adalah Allah yang ya dan amin dan selalu menepati janjinya. Jadi hendaklah saya dan saudara juga menepati janji-janji yang kita buat. Jangan asal sesumbar ya. Sekali lagi, mari kita miliki keempat karakter ini, saudara-saudara ya. Apa saja? Karakter yang rendah hati, karakter yang setia, karakter yang mau berkorban, dan karakter yang tepat janji. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.